Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban banjir bandang akan peroleh bantuan rumah dan uang tunai. Banjir bandang lahar dingin Merapi yang tewaskan puluhan orang hingga murid SD ujian sekolah di masjid kami sampaikan dalam Padang sepekan. Banjir bandang yang terjadi di kaki Gunung Merapi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Merapi sejak Sabtu siang. Banjir bandang tak hanya terjadi di daerah Agam, tapi juga terjadi di tanah datar dan padang panjang yang menyebabkan puluhan orang tewas. Banjir bandang juga merusak rumah, sekolah, rumah ibadah, dan sawah ladang. Tak hanya itu, Puskesmas Kayu Tanam yang tak terdampak banjir bandang juga menerima 10 jenazah yang hanyut di Sungai Batang Anai. Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi putus total karena badan jalan sepanjang hampir 50 meter ambles akibat tergerus air sungai. Banjir bandang juga menghancurkan 7 objek wisata pemandian, puluhan tempat makan, dan sebuah kafe yang terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Lurah. Jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, di kilometer 64+200, putus total. Akibat badan jalan itu amblas sepanjang 50 meter karena digerus air sungai. Sungai Batang Lurah yang awalnya sempit, kini semakin melebar dan memakan badan jalan nasional. Selain itu, di beberapa titik di sepanjang jalan itu, badan jalan juga terban ke sungai dan hanya menyisakan sebagian ruas saja. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengungkapkan, perbaikan jalan di Lembah Anai membutuhkan waktu yang lama, hingga diperlukan jalur alternatif akses dari Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya. Dua mobil terjun ke jurang sedalam puluhan meter akibat terseret material longsor di Jalan Lintas Sumatera Padang Solo, tepatnya di kawasan Sitinjau Lawi, daerah Panorama 2, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. 8 orang menjadi korban, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 lainnya terjepit batu di bawah jurang. Akibat longsor, kondisi jalan menjadi macet. Salah satu di antara pengemudi yang terjebak itu adalah Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang hendak kembali ke Padang usai melihat korban banjir bandang di Agam. Mahyeldi tak hanya melihat korban dari dekat, tapi juga menemaninya hingga dievakuasi tim SAR. Lalu lintas kembali normal setelah petugas mengenyahkan material longsor. Longsor itu menyebabkan Padang terisolir selama lebih dari 10 jam. Mayat tanpa busana ditemukan nelayan di Muaro Anai, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Kototanga, saat akan mencari ikan di laut tak jauh dari Pulau Sawo
sekitar 1 mil dari bibir pantai. Mayat berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 40 tahun itu mempunyai ciri diri berambut pendek, kulit putih, dan sedikit gemuk, dan tak ada ciri khas lain di tubuhnya. Polisi juga memastikan tidak ada bekas luka di tubuh mayat itu. Karena tak ada identitas, polisi mengirim jenazah itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Mayat itu bernama Ratna Yulidawati, warga Padang Panjang, yang tinggal di belakang kantor Wali Kota Padang Panjang. Ratna adalah korban banjir bandang yang hanyut bersama rumahnya. Murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 8 Sasa, Ranah Pasisia, terpaksa melaksanakan ujian akhir sekolah di Masjid Nurul Haq di Jorong Rantau Panjang, Nagari Sasa, Pasaman Barat. Pasalnya, akses jalan menuju sekolah dan sekolah mereka direndam banjir sejak Senin lalu. Selain itu, permukiman Kampung Rantau Panjang dan sekolah dasar terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Pasaman juga terdampak. Menurut informasi, banjir di Rantau Panjang ini kerap terjadi jika daerah hulu sungai diguyur hujan deras. Ya, terus, lagi. 4 jenazah ditemukan warga di Sungai Ombilin dan Batang Kuantan yang berjarak puluhan hingga ratusan kilometer dari lokasi banjir bandang lahar dingin Marapi. 2 jenazah ditemukan warga Tanjung Baringin, Nagari Tanjung. Mayat ini mengambang di aliran Sungai Batang Ombilin yang melalui daerah itu. Sedangkan 1 lainnya ditemukan warga di daerah Silukah yang tersangkut kayu di aliran Sungai Batang Kuantan. Proses evakuasi dilakukan warga dan petugas dengan dramatis karena air Sungai Batang Kuantan meluap hingga lebih dari 2 meter. Usai mayat dievakuasi dan dinaikkan ke atas perahu karet, warga dan petugas harus bekerja keras menarik perahu melawan arus Sungai Batang Kuantan yang sangat deras. Ketiga mayat itu diserahkan ke RSUD Sijunjung untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumbar. Selain 3 jenazah itu, BPBD Sijunjung juga menjemput sesosok mayat yang ditemukan warga Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang mengapung di aliran Sungai Batang Kuantan. Mayat ini kemudian juga diserahkan ke RSUD Sijunjung untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumbar. Telah ditemukan 3 jenazah ya. Ini dengan kondisi cuaca yang lumayan ekstrim, kondisi banjir. Kemudian dapat kita informasi bahwa ditemukan juga di daerah Kuantan, Riau. Ini juga sudah dilaksanakan koordinasi penjemputan jenazah tersebut. Jadi saat ini di RSUD Tanah Bedan. Kuat dugaan, 4 jenazah ini merupakan warga tanah datar yang hanyut di Sungai Ombilin atau Batang Selo. Seperti diketahui, aliran Sungai Ombilin ini bergabung dengan Batang Selo di daerah Lubuk Pinang Tanah Datar. Di daerah Tanjung, Sijunjung, 2 sungai ini bergabung dengan Batang Sinamar yang berhulu di daerah Suliki 50 kota. Gabungan ketiga sungai ini menjadi Batang Kuantan dan bermuara di pantai timur Sumatera. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Parade atau pawai keliling kampung tak hanya dilakukan dalam rangka memperingati hari besar. Di Kecamatan Ranah Pasisia, Pasaman Barat, puluhan calon jemaah haji diarak keliling kampung di Jorong Pasalamo.
Tujuannya menambah semangat calon jemaah haji untuk beribadah dan menggugah warga lain untuk mengikuti ibadah haji. Para calon jemaah haji terlihat antusias mengikuti arak-arakan sambil dinyanyikan lagu dengan alat musik rabana dan diiringi alat musik tradisional Minangkabau, Tambuo Tasa. Terlihat calon jemaah haji dan masyarakat antusias mengikuti arak-arakan tersebut. Pasalnya, baru pertama kali diadakan oleh pemerintah Kecamatan Sasak Ranah Pasisya. Menurut Sekretaris Kecamatan, kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini bertujuan untuk memberitahu warga lain jika calon jemaah haji ini akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 20 mendatang, yang tergabung dalam kloter 8. Selain itu, pawai ini juga diharapkan dapat menggugah minat warga lainnya untuk menunaikan ibadah haji. Di kecamatan bersama dengan LH berinisiatif untuk melakukan acara pelepasan keberangkatan haji tahun 2024 ini sekalian dengan mengadakan arah-arakan. Mudah-mudahan dengan arah ini menambah semangat juga bagi para jemaah haji untuk berangkat dan kita lepas. Semoga mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan para jemaah calon haji ini tercapai. Tahun ini, Pasaman Barat akan memberangkatkan 348 warganya ke Tanah Suci. Jemaah haji Pasaman Barat tahun ini berjumlah 348 di kloter 8, ada juga di kloter yang tercinta sendiri karena kesalahan berangkat di kloter 13. Pemerintah Kecamatan berharap calon jemaah haji asal Sasak Ranah Pasisya ini bisa bertambah setiap tahun. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.